Nam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempraktekkan 9 bagian dari Nama Widawati. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Angel Valentina, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nilulia Aprianti, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Dikari Ducayani, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nilus Chandrawati, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nidata Utami Wismayanti, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Surya Winata, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Aremba Putra, nomor absen 1. Baik, di sini kami akan memulai mempraktekkan 9 bagian dari Nama Widawati. Nah, sebelum kami mempraktekkan 9 bagian dari Nawa Widawati, di sini saya akan menjelaskan apa itu Nawa Widawati. Nawa Widawati berasal dari bahasa Sanskerta. Nawa yang artinya 9, Wida yang artinya ide sang yang widiwasa, Bakti artinya memuja atau menyembah. Jadi, Nawa Widawati merupakan 9 perwujudan bakti untuk menghubungkan diri dengan ide sang yang widiwasa atas segala karunia-Nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Srawanam. Srawanam yaitu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara membaca atau mendengarkan hal-hal yang bermutu seperti ceramah keagamaan, pelajaran, cerita-cerita keagamaan, dan nyanyian-nyanyian keagamaan, serta membaca kitab-kitab suci. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya dapat kalian simak dalam video berikut ini. Mendengarkan Dharma Wacana Trikaya Parisuddha. Mendengarkan Dharma Wacana Trikaya Parisuddha merupakan salah satu implementasi dari perbuatan Srawanam secara vertikal. Dengan mendengarkan Dharma Wacana, kita dapat mengetahui tentang hal-hal keagamaan serta ajaran-ajaran suci keagamaan dengan cara mendengarkan. Mendengarkan berita dari televisi atau internet. Mendengarkan berita dari televisi atau internet merupakan salah satu implementasi dari perbuatan Srawanam secara horizontal. Dengan mendengarkan berita, kita dapat mengetahui tentang informasi-informasi penting, baik itu informasi umum maupun informasi keagamaan, dengan cara mendengarkan serta menyimak. Membaca buku pelajaran. Membaca buku pelajaran merupakan salah satu implementasi dari perbuatan Srawanam secara horizontal. Dengan membaca buku pelajaran, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kirtanam. Kirtanam adalah bakti dengan jalan melantunkan gita atau nyanyian dan kidung suci untuk memuja dan memuji nama suci dan kebesaran Tuhan. Contoh perbuatannya dapat disimak pada video berikut ini. Stuti nirata tulo. Yang pertama yaitu tembang. Menembangkan kidung-kidung suci merupakan
Salah satu contoh perbuatan dari Kirtanam dalam kehidupan sehari-hari. Tembang dari awal keberadaannya hingga kini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, antara lain sebagai hiburan, pendidikan, pementasan tradisional, sarana surat menyurat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberi saran. Memberi saran merupakan contoh perbuatan Kirtanam melalui arah gerak horizontal kepada sesama atau anggota masyarakat yang lainnya. Memberikan saran kepada teman yang sedang dilanda masalah adalah hal yang mulia. Selain dapat membantu meringankan beban mereka, kita juga bisa membantunya dalam melewati suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat bertujuan untuk menunjukkan rasa simpati positif atas keberhasilan orang lain serta memberikan semacam ungkapan penghargaan atas yang sudah dilakukan mereka. Nah, selanjutnya yaitu Semaranam. Semaranam adalah cara berbakti kepada Tuhan dengan cara selalu ingat kepadanya dan selalu mengingat namanya. Contoh perbuatannya dapat disimak pada video berikut ini. Contoh perbuatan Semaranam yang pertama adalah melakukan Trisandhi. Dengan melakukan Trisandhi, artinya kita selalu mengingat Tuhan dan selalu menyebutkan nama Tuhan. Maka dari itu, melakukan Trisandhi artinya kita selalu mengingat Tuhan. Contoh perbuatan Semaranam yang kedua adalah mengucapkan doa sebelum makan. Dengan kita mengucapkan doa sebelum memulai suatu aktivitas, artinya kita selalu mengingat Tuhan. Contoh selanjutnya adalah mengucapkan salam Om Swastiastu. Sama seperti sebelumnya, mengucapkan salam Om Swastiastu artinya kita selalu mengingat nama-nama Tuhan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu Padasevana. Padasevana merupakan memberikan pelayanan kepada Ide Sang Hyang Widi dengan cara melayani dan menolong berbagai makhluk ciptaannya. Untuk contoh perbuatannya dapat disimak dalam video berikut ini. Contoh perbuatan Padasevanam yang pertama adalah menggunakan produk lokal. Dengan kita menggunakan produk lokal, artinya kita menghargai dan menghormati barang-barang yang berasal dari negara kita sendiri. Selain itu, menggunakan produk lokal merupakan perbuatan Padasevanam secara horizontal. Contoh Padasevanam yang kedua adalah menyiram tanaman, yang artinya kita berbakti dengan ide Sang Hyang Widi melalui menyayangi ciptaan-ciptaannya seperti menyayangi tumbuh-tumbuhan. Perbuatan ini merupakan contoh perbuatan secara horizontal. Contoh yang terakhir yaitu membantu guru dan menyapa guru, yang artinya kita sebagai siswa sudah seharusnya bersikap hormat serta bersikap sopan terhadap guru yang sudah membantu kita dan memberikan ilmu kepada kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Arcanam.
Arcanam adalah bakti dengan jalan penghormatan terhadap simbol-simbol atau nyata Tuhan. Dan contoh perbuatan Arcanam bisa disimak di video berikut ini. Nah, adapun perbuatan yang termasuk dari Arcanam, salah satunya membersihkan atau menjaga kesucian pura. Dengan ini, kalian sudah melakukan salah satu contoh nama Wida Bakti bagian Arcanam. Contoh ini juga merupakan perbuatan secara vertikal, yaitu hubungan dengan Tuhan. Karena ini termasuk penghormatan simbol-simbol atau nyata Tuhan, salah satunya pura. Contoh selanjutnya yaitu memberikan pengabdian ataupun pelayanan kepada pemerintah. Demikian sebaliknya kepada dan oleh rakyat. Maka dari itu kita sudah seharusnya menaati peraturan pemerintah, salah satunya selalu menggunakan helm ketika bepergian. Yang terakhir yaitu mempersembahkan atau mengaturkan banten dan lain sebagainya sebagai bentuk tanda terima kasih kita terhadap Tuhan atas semua anugerah yang diberikan. Ini merupakan contoh secara vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Vandanam. Vandanam adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan sujud dan kebaktian. Untuk contoh perbuatannya dapat disimak pada video berikut. Contoh yang pertama yaitu membaca kitab suci keagamaan seperti sloka-sloka. Contoh tersebut merupakan termasuk ke dalam contoh Vandanam secara vertikal. Karena dengan membaca sloka-sloka kita berarti sedang bersujud kepada Tuhan. Contoh yang kedua yaitu membaca buku psikologi. Kegiatan ini merupakan contoh Vandanam. Dengan membaca buku psikologi, kita mendapatkan pengetahuan baru tentang mengetahui cara mengendalikan emosi, sehingga dengan membaca buku psikologi dapat menuntun kita ke jalan yang lebih baik atau hal-hal yang positif. Contoh yang ketiga adalah tidak insecure. Contoh ini merupakan contoh Vandanam secara horizontal karena Vandanam juga berarti bersyukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak insecure termasuk ke dalam contohnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dasyam. Dasyam disebut dengan kata upakara yang berarti melayani. Dalam bahasa Sanskerta, yang dimaksud dengan dasyam ialah melayani dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh perbuatannya dapat disimak di video berikut. Melakukan persembahyangan dengan baik merupakan contoh perbuatan dari dasyam. Dengan cara ini, kita terjalin hubungan dengan Tuhan atau dewa yang dipuja. Dari contoh ini kita bisa mengingat nama Tuhan. Kedua adalah mengikuti ajaran guru, yaitu contoh perbuatan dari dasyam.
Dengan cara ini kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari tugas atau ajaran yang diberikan oleh guru. Contoh ketiga adalah berdoa sebelum bepergian, yaitu contoh dari Dasyam. Dengan cara ini kita dapat memohon keselamatan agar selamat sampai tujuan. Selanjutnya adalah Sakya. Sakya adalah memandang Tuhan Yang Maha Esa sebagai sahabat sejati dan memberikan pertolongan ketika dalam bahaya. Contoh perbuatan Sakya dapat disimak dalam video berikut ini. Contoh perbuatan Sakya yang pertama yaitu menjalin persahabatan. Nah, contoh ini merupakan bagian dari Sakya karena sesuai dengan pengertiannya, yakni bakti yang dilakukan dengan jalan persahabatan. Contoh ini merupakan contoh secara horizontal, yakni hubungan manusia dengan manusia. Selanjutnya, contoh perbuatan Sakya yang kedua, yakni memilah sampah sesuai dengan aturan sekolah. Contoh satu ini juga termasuk dalam perbuatan Sakya karena menaati hukum ataupun peraturan yang ada di sekolah. Dan contoh Sakya yang terakhir yakni mematuhi peraturan sekolah dengan berseragam lengkap. Selain itu, juga dengan kepang rambut kita dengan rapi serta lengkap memakai pita. Ini juga termasuk dalam pengertian Sakya bakti yang dilakukan dengan menaati hukum dan tidak merusak sistem hukum. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Atmani Vedanam. Atmani Vedanam adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyerahkan diri sepenuhnya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Untuk contoh perbuatannya dapat disimak pada video berikut. Contoh yang pertama, menjaga kebersihan. Perilaku tersebut termasuk ke dalam Atmani Vedanam karena Atmani Vedanam mencakup seluruh bagian Nawa Widabakti seperti menjaga kebersihan. Memberi makan hewan merupakan salah satu contoh Atmani Vedanam secara horizontal atau hubungan sesama makhluk hidup. Contoh yang selanjutnya yaitu sembahyang. Sembahyang termasuk dalam contoh Atmani Vedanam karena sembahyang salah satu perbuatan Nawa Widabakti. Nah, itulah tadi contoh perbuatan dari Nawa Widawakti. Jika ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti dan doa. Om Dewa Susama Parama Acim